Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah banyak penjelasan dan cukup panjang, saya tidak mudah-mudahan waktunya cuma sedikit saja untuk masalah-masalah yang sifatnya teknis. Karena kesiapan sudah ada tadi disampaikan. Jadi ke beberapa karena saya juga sebagai presidium kami Jawa Barat sering ditanyakan bagaimana tokoh nasional dan daerah. Dan itu perlu saya jelaskan kepada mereka yang bertanya di grup-grup kami, bahwa tokoh itu selalu mengadakan komunikasi, berkunjung sesama mereka. Tapi secara strategi tidak mungkin diberitakan. Apakah itu Pak Amin Rais, apakah itu ARS, Habib Rizik Syihab, apakah itu GN, Gatot Nurmantio, apakah itu Rizal Ramli dan sebagainya. Itu mereka sering berkunjung bersama mereka dan visinya sama. Bahwa Presiden Jokowi ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan ya, yang namanya tugas-tugas dia mensejahterakan rakyat Indonesia ataupun mencerdaskan. Karena apa? Tadi sudah Pak Didi jelaskan, dan oleh-oleh yang saya bawa sebenarnya sudah ada, jadi bapak dan mama nanti akan dibagikan oleh Pak Dian Cakra, buku yang saya bawa, buku SDG 100. Buku ini sebenarnya dicetak bukan oleh kami, tapi oleh anggota MPR, Pak Tamsil Rindung, yang menerima petisi 100 di ruangan itu. Beliau cetak 10.000 dan kebetulan karena tadi waktu mau berangkat ditanyakan kepada saya tanyakan ke Pak Dedi berapa orang, sekitar 60, saya bawa sekitar 70 itu. Jadi dibagikan. Itu bisa dijadikan referensi karena apa? Penjelasan dari Pak Didin tadi itu adalah sebelumnya kita rumuskan bukti dan fakta pelanggaran dari Presiden Jokowi terhadap konstitusi. Baik itu masalah hutang dan sebagainya, itu terinci. Ada 20 poin di situ, itu sebagai rumusan. Lalu kemudian itu pada bulan Mei. Kemudian disepakati kalau itu terlalu panjang dijadikan 10 poin. Tadi 10 poinnya sudah dijelaskan oleh Pak Didi tadi. Ya diantaranya masalah pelanggaran konstitusi di mana Jokowi memberikan ruang terhadap komunisme dan itu melanggar TAP MPR dan undang-undang tentang ideologi komunisme dan sebagainya. Lalu dari data itu bisa nanti dijadikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu sebagai referensi, apakah itu pernyataan, apakah itu penjelasan untuk membentuk yang namanya brigade-brigade itu. Karena itu data faktanya itu benar-benar bukan karangan, tapi kita ambil dari fakta yang ada. Jadi tidak mungkin terbantahkan data itu. Itu sedikit tentang petisi 100. Lanjut mengenai masalah Rempang. Mama dan bapak-bapak, para ulama, mengenai Rempang ini bukan kasus cuma satu, tapi banyak sekali. Di antaranya Pulau Komodo. Pulau Komodo itu secara halus mereka itu diusir, lalu diberikan tanah, lalu dipagar, tapi lambat laun itu mereka tidak bisa menghasilkan, akhirnya mereka keluar, sehingga Pulau Komodo itu jadi tempat turisme. Sama sekali penduduknya sudah hilang. Nah lalu kejadian lagi kemarin di Gorontalo, akhirnya kan dibakar oleh penduduk. Ya penduduk bukannya diam, ya. Karena apa? Karena kezaliman dari rezim Jokowi ini sudah sangat keterlaluan, sehingga mereka melakukan pembakaran di Gorontalo. Lanjut kemarin di Kalimantan, ya. Saya lupa Kalimantannya, Kalimantan Barat apa Tengah ya. Di satu bupati, rumah bupati dibakar.
dan polisi dikejar-kejar. Dan itu kita lihat juga di waktu adanya kantor BP Batam yang dilemparin. Artinya apa? Begitu rupa kekesalan rakyat Indonesia terhadap rejim sekarang yang sangat semena-mena merebut tanah milik mereka tanpa dasar. Artinya apa? Bahwa perjuangan ini bukan perjuangan kita-kita saja di sini, tapi sudah hampir menyeluruh. Nah, kami di Bandung, itu kalau Bapak ketahui, kota Bandung itu adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Lalu ada cagar budaya. Cagar budaya itu ada undang-undangnya loh, Bapak. Undang-undangnya juga keras, tanpa bisa banding. Jika meruntuhkan cagar budaya, itu 15 tahun hukumannya. Tidak boleh banding, tidak lagi bisa ke MA dan nggak bisa kasasi lagi. Putus. Tapi apa yang terjadi? Cagar budaya yang berupa masjid yang di Jalan Ciamplas itu dibongkar, dihancurkan oleh mereka. Untuk apa? Untuk kepentingan Indomarko, untuk kepentingan investor. Dasarnya apa? Tadi udah Pak Dini katakan. Dasarnya cuma undang-undang cilaka, undang-undang cipta kerja. Kalau saya lebih menyebutkan undang-undang cilaka. Dan di situ yang namanya otonomi daerah sudah tidak ada. Perizinan untuk investasi langsung Jokowi, langsung pusat, langsung Luhut, langsung Bahlil. Tidak ada lagi wali kota, bupati. Makanya wali kota, bupati, gubernur tidak bisa berdaya begitu dihancurkannya di mata kepala umat Islam di Jawa Barat. Dan tidak saja itu satu masjid, ada 11 titik cagar budaya mau dihancurkan. Dan sudah terjadi penghancuran 3, itu di Jalan Jawa, di Bandung, dan di Jalan Dago. Di mata kepala kita. Dengan dasar itu, apakah kita sebagai pemilik sah dari negeri ini akan membiarkan? Begitu merajalelanya yang namanya oligarki, investor, yang kalau di Rempang itu lebih kepada invasi ya, dari rakyat Republik Cina berbajukan investor. Kenapa demikian? Pulau Rempang itu besar, Ibu dan Bapak. Bukan kecil. Mau didirikan pabrik itu cukup 200 hektar itu sudah terlalu luas. Di negaranya sendiri yang namanya Singki itu bukan yang namanya pabrik kaca ataupun pabrik solar cell yang terbesar kedua di dunia. Jadi Jokowi, Bahlil, Luhut bohong, dan bohong itu adalah keterlaluan, ya, membohongi rakyatnya. Ya. Itu pun bisa masuk sebagai salah satu pemakzulan, menambah tambahan daripada buku petisi 100. Kenapa? Didasarkan pada kebohongan, pulau itu mau direbut, dikosongkan. Nah, kalau dikosongkan, apa yang terjadi di sana? Tidak ada satupun yang bisa mengetahui. Nah, menurut ya, kontak kita, itu tanggal 25, hari Senin, akan ada aksi lagi di Pulau Batam. Sekitar 1.000 lebih mereka mengadakan aksi lagi. Artinya apa? Apa yang beredar yang menyatakan bahwa rakyat Rempang yang kebetulan adalah bangsa Melayu itu tidak menerima pengungsian pengosongan pulau ini begitu rupa. Bahlil cuma mengakui dari 16 titik desa baru 4 yang mau bersedia. Artinya ada 12. Nah, 4 ini baru dipindahkan menurut Bahlil sekarang tidak lagi keluar Rempang, tapi di dalam. Tapi Ibu dan Bapak berkaca kepada Pulau Komodo itu juga ada strategi buat mereka lambat laun ditutup yang namanya fasilitasnya, yang namanya pelabuhannya, pencariannya susah, akhir satu persatu rakyat itu akan keluar sendiri. Jadi tidak lagi dengan cara yang kasar mereka lakukan, yaitu pengusiran dan pemitingan, tapi udah dengan cara halus nanti. Lambat laun mereka tutup, apakah airnya, apakah listriknya, segala macam akhirnya keluar.
Nah ini terjadi di mana-mana. Di Sumatera Barat juga terjadi di Air Bangis. Sekarang mereka akan rubah yang namanya undang-undang Perda. Buat mereka gampang. Yang namanya undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law, undang-undang IKN, itu dalam 2-3 minggu jadi sama mereka. Kenapa? Karena duit. Mereka punya itu semua. Dan anggota DPR kebetulan menurut penelitian Pak Panglima, sekarang sudah tidak lagi, itu Jenderal Kunto, hampir 60% itu pengusaha dan mereka memang punya kepentingan untuk itu, batu bara, nikel, segala macam. Ya otomatis mereka tidak akan bicara untuk itu lagi. Artinya memang kalau untuk mau menyelamatkan bangsa ini, di samping tadi saya sudah sampaikan bahwa tokoh-tokoh itu secara strategi mereka tidak akan memperlihatkan ketemu di antara mereka, tidak akan memberitakan, tapi percayalah mereka sudah satu visi dan selalu bertemu. Dan lalu siapa yang harus merubah? Ya ini adalah kaum yang mau bergerak. Ya, untuk itu petisi 100 melakukan hal-hal yang sifatnya tidak saja untuk kegiatan petisi, karena kalau dianggap cuma petisi, apakah cukup dengan cetak buku lalu kita imbaukan tolong dipelajari dan sebagainya? Tidak demikian, karena ada kedua tuntutan itu adalah mari rakyat merebut kedaulatan rakyat, karena kedaulatan itu sudah diambil alih atau sudah dijajah oleh oligarki dan sekarang akan dijajah oleh RRC ya. Dengan apa? Istilahnya Pak Jenderal adalah near militer. Karena tidak lagi pakai senjata, cukup dengan menguasai ekonomi, cukup dengan menguasai para pejabatnya dan memasukkan pejabat-pejabat yang komunis dan segala macam, baik itu di legislatif, yudikatif dan eksekutif, cukup Indonesia langsung terjajah. Dan sekarang menurut saya sudah sangat terjajah. Bukan ini karena apa? Tadi Pak Mehmet sudah nyatakan utang begitu besar, ya kan? Dan lalu kereta cepat itu katakanlah menurut ahli ekonomi sampai kiamat pun tidak akan terbayar. Mungkin Bapak sudah baca itu berita itu disampaikan oleh Faisal Basri. Artinya apa? Selama itu dibiayai oleh rakyat sendiri, kalaupun harganya mungkin dianggap murah, tapi itu diambil dari APBN. Jadi semua rakyat membiayai. Itulah yang namanya pelanggaran konstitusi oleh rejim sekarang atau oleh Presiden Jokowi. Di antaranya masuk di dalam petisi itu. Begitu juga untuk IKN. IKN yang katakanlah hampir seluruh negara di dunia tidak ada satupun yang berhasil membuat ibu kota baru yang jauh dari ibu kota lamanya. Ya, seperti Malaysia berhasil karena cuma beberapa 20 menit kalau nggak salah dari Bandung ke Cimahi. Lalu negara-negara lain juga demikian, termasuk dengan Amerika juga waktu menjadi Washington DC dan sebagainya. Tapi Jokowi memindahkan begitu jauh, harus lewat laut atau lewat udara, dan ini pasti akan mangkrak. Tapi apa yang terjadi nanti? Tanah itu yang dibangun oleh yang namanya investor yang terutama adalah Cina, dan mereka diberikan hak dengan 30% 30 tahun bebas pajak. Lalu 2 kali 90 tahun AGU dan AGB-nya mereka diberikan ke IKN itu. Lalu ditawarkanlah dari setiap pidato, apakah itu Jokowi, Luhut dan sebagainya, mau ke Singapura, mau ke Beijing, silakan gunakan, silakan tinggal di kota kami di IKN. Dan diminta lagi secara langsung untuk desain kotanya IKN itu oleh RRC. Itu bukan kata saya, kita baca kok, dan itu juga disebutkan di mainstream TV, gimana pertemuan antara
Xi Jinping dengan Jokowi ada 10 poin dan satu-satunya dinyatakan lagi bahwa kami kita Luhut meminta yang namanya perencanaan kota, ya IKN itu. Ibu dan Bapak, secara militer yang namanya perencanaan kota itu kalau diberikan kepada kekuasaan kepada negara yang lain, mereka mengetahui di mana letak titik lemahnya. Itu sama saja dengan menjual bangsa, menjual negara, karena itu ibu kota. Karena Jakarta sebentar lagi akan diundangkan tidak lagi sebagai ibu kota. Dan itu dipaksakan Ibu dan Bapak. Sangat dipaksakan. Undang-undang cuma 2 minggu dibikinnya. Dan semua oke, karena memang sudah berbagi-bagi kue. Dan ini sangat bahaya buat kita, buat anak dan cucu. Jadi itu sebenarnya yang dinyatakan baik oleh Pak Jenderal sebagai umur 17 tahun, lalu Pak Mehmet sebagai umur 77 tahun, Pak Dindin. Kenapa kita harus kemana-mana? Kemarin keliling ke Garut, kita ke Cirebon, ya, dan ke Banten, untuk supaya bersama-sama. Nah, teknisnya bagaimana? Dan kita Petisi 100 melakukan prakasa kegiatan. Untuk Rempang, kita akan adakan aksi bersama tanggal 26. Jadi kalau Ibu dan Bapak sudah membentuk yang namanya brigade, silakan hadir. Nanti kita menyelenggarakan aksi bersama itu dari badan istilahnya sebagai idenya adalah badan pekerja dari Petisi 100 Jawa Barat. Karena badan pekerja dari Petisi 100 itu ada 20 orang. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada juga yang dari beberapa kota dan dari Banten dan sebagainya. Tapi kalau untuk di Jawa Barat ada 8, di antaranya kita berempat. Ini salah satunya, termasuk dari Pak Mehmet Hakim sebagai badan pekerja. Jadi untuk itu kita akan melakukan aksi bersama tanggal 26 pada jam 1 hari Selasa ya. Jam 1 kita titik kumpul di Gedung Sate, nanti konvoi ke Gedung Merdeka. Apa yang ingin kita lihatkan adalah bahwa suku atau bangsa Sunda mendukung suku atau bangsa Melayu siap mengusir invasi ya, yang berbaju investor dari Republik Rakyat Cina. Dan itu semua adalah mereka lakukan kebohongan seperti yang saya jelaskan tadi. Data tentang kebohongan itu sudah diungkap di mana-mana, mungkin sudah Bapak sudah punya ya, baik yang dari Bosman Mardigu itu fakta, ini tidak perlu lagi kita tutupi, dan kita juga tidak bikin hoax gitu ya. Dan tidak usah takut dengan ITE karena memang sudah dicek yang namanya pabrik Shinji itu memang bikin pabrik gelas di Gresik, tapi gak jalan. Terus sekarang membawa lagi TW gitu. Nah, Tommy Winatani kita tahulah bagaimana kiprahnya semenjak yang lalu. Itu sebabnya kita juga merasakan kenapa yang namanya aparat sangat menurut gitu. Ya, mungkin saya nggak perlu ucapkan kenapa jawabannya kenapa menurut. Ya. Saya akhiri untuk masalah teknis, berharap dari Purwakarta nanti bisa hadir di Bandung karena Purwakarta dekat gitu. Karena kita berharap juga mungkin ada sekitar 1.000 peserta yang bisa melakukan kegiatan. Kita ingin menunjukkan itu bagaikan adanya istilahnya gerakan yang tadi Pak Dinin bilang, bahwa gerakan selama ini ada di Bandung dan di Jawa Barat akan membuat yang namanya rejim ini harus berpikir ulang. Jadi mereka masih tetap mengusahakan bagaimana caranya merebut itu Pulau Rempang. Ingin saya juga sampaikan. Ini sebagai penutup sebenarnya. Saya dapat dari sahabat saya yang kebetulan menjadi Menko. Itu ada rapat yang namanya rapat kabinet. Di rapat kabinet itu ada usulan untuk menjadikan Natuna itu sebagai Hong Kong. Kita sewakan 100 tahun.
waktu itu ditentang di rapat kabinet, ditentang gitu. Kenapa? Kalau sudah seperti itu, ya kan, disewakan kepada Cina, mungkin Hong Kong oleh Inggris, orangnya, Pak, istilahnya mereka benar-benar intelek dan juga pegang janji. Begitu 100 tahun ya mereka serahkan. Tapi kalau Cina tidak demikian. Jadi kalau sudah 100 tahun artinya nanti bisa berkelanjutan. Ya buktinya sekarang. Baik itu IKN, itu dengan gampangnya Presiden Jokowi mengobral yang namanya IKN itu dengan HGU dan AGB 2 kali 90 tahun, 180 tahun. Kita berumurnya paling tinggi berapa? 80 tahun. Ya mungkin udah dekat-dekat. Ini 180 tahun. Artinya apa? Anak cucu kita nanti itu tidak akan tahu lagi ya, Indonesia. Jadi kalau tidak kita yang tua-tua ini barangkali liwat gitu. Dan mereka menyadari itu, kalangan generasi Z itu karena memang asik dengan game, mereka tidak begitu suka dengan hal yang seperti ini. Cuman yang saya perhatikan dari data penelitian, generasi Z itu masih sangat anti terhadap masalah kerusakan lingkungan. Lalu yang kedua, mereka sangat tidak suka dengan adanya korupsi. Dua hal itu. Menurut saya itu penting. Artinya masih ada harapan kita dari kita masuk di situ untuk mengajak mereka-mereka ini. Loh, ini Rempang, Bandung, Komodo, di mana-mana air bangis itu akan dirusak lingkungannya. Artinya mereka kalau dianggap begitu akan mau ikut bersama. Lalu yang kedua, korupsinya di mana-mana. Proyek IKN itu katanya sih 450 triliun, tapi nanti akan bisa ribuan triliun. Itu semua adalah bentuk daripada korupsi yang luar biasa nanti. Dan itu barangkali juga akan memanggil mereka-mereka yang muda-muda, mahasiswa dan sebagainya. Kita berharap nanti pada saat acara tanggal 26 hari Selasa itu dibawa keluarga. Tapi batasnya jangan cucu atau anak yang di bawah 17 tahun, nggak boleh. Ya, harus minimal 17 tahun. Ya, untuk hadir di Bandung. Terima kasih. Kalau nanti ada dialog ini untuk bertanya lebih lanjut, saya silakan diatur. Terima kasih Pak Sapril Sofyan. Beliau aktivis 78 juga. Ada 3 orang di sini tokohnya. Jadi kalau kita baca buku kamus Pak, 2 aja baca buku. 1 Oxford Dictionary, yang kedua Kamus Sunda dan Nadi Brata. Naon ari komunis teh? Nu ponokna we sareng gampil komunis teh ateis. Nah dina amandemen anu parantos ku ateis mah ketuhanan Maha Esa teh nomor 5 nya pada ini tadi sebutkan. Padahal ku urang mah nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Di DPR ayeuna aya pasna 170 genep. Juga tos aya nu modar teh acan tak komunis teh. Tos aya 170 genep keturunan komunis di DPR. Amin atuh Pak. Duka ketang. Tak ayeuna di pileg ayeuna pasti namihan Pak. Aya anakna Ciptaning, aya anakna nu sanes oge. Monya kedah langkung ti 200 mah. Sabab panena luita loba tadi sangat pas April. Ayeuna Bumi Abdi misalna ieu misalna punten. Ku partai ku komunis lah. Bekelane masing-masing teh duka 10 miliar, duka 25 miliar. Bari kieu tadi kapadedikeun. Bantuannya saudara saya. Lamun
2 kali lipat ge mun masing-masing berhasil bawa 1 orang tos 500 jalmi, padahal DPR anggotana mung 570 sakitu. Jadi sedugikeun diwanti-wanti mereka menyiapkan Indonesia jadi negara komunis. Hari komunis punten bakal tumbuh subur bila rakyatnya miskin. Padindin parantos ngagurat badagan pisan, kita rakyat kita dalam proses pemiskinan. Kita akan tolak komunis atau tidak? Tolak. Kita akan tolak atau tolak? Tolak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pamungkas di Pribados, ya patan pamemet hakim dan sumping, dan memang badai telat, aya acara sanes deui mari ya pergi. Amung sadacan pamit bilih aya anu bade tumaros, mung ulah seueur teuing lah. Pada di punten ulah seueur teuing pame patorosan sanes kirang utami, sanes kirang hormat ka para wargi Purwakarta. Namun jalan sekali deui Pak Dindin, Pak Sapril, Pak Dedi sareng Pribados sorangan. Dan Pribados dongkap Pak Dedi sebagai anggota 8 Pak. Anggota di Bandung ya. Itu sok sanajon, sok sanaos abdi mah teu ti kamari. Darompok di BJI Pak di Munjul. Pami bade